Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita, memudahkan kita untuk melanjutkan kajian yaitu Syarh Kitab Tauhid. Ikhwah, yang lalu telah kita bahas bagaimana seharusnya seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah seimbang antara khauf dan roja. Apabila dia hanya mengandalkan khauf saja tanpa roja, maka orang ini akan menimbulkan putus asa. Ya, putus asa. Yai'as min rahmatillah. Dia akan putus asa atas rahmat Allah. Sehingga apabila seorang hamba itu jatuh pada perbuatan dosa karena dia takut, hanya takut, maka dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya takut. Karena orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang memiliki roja, yaitu berharap atas keampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila seorang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan roja, ya, maka otomatis maksiatnya juga akan semakin bertambah dikarenakan setiap kali dia melakukan dosa, dia meyakini Allah itu akan mengampuninya. Dia dosa lagi, sengaja berbuat dosa lagi, diulangi lagi. Dia katakan toh nanti Allah akan mengampuni dan toh Allah akan memasukkan dia ke surga karena Allah itu maha pemberi taubat, Allah itu maha rahmat. Ini juga kurang tepat. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Ketika dia ada rasa khauf, maka membuat dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki roja, maka yang namanya manusia pasti jatuh pada perbuatan dosa. Setiap dia jatuh pada perbuatan dosa, maka dia masih berharap dengan rahmat Allah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan manusia yang enggak berdosa itu enggak mungkin. Setiap manusia itu pasti ada dosa. Oleh karena itu, ketika dia muncul kealfaan atau kekhilafan, maka dia ingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya dengan tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi. Kenapa dia enggak mau mengulangi lagi? Karena ada rasa khauf tadi itu. Ya, takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya tanpa ada khauf, hanya roja, dia akan mengulangi lagi taubat kemudian dengan niat akan mengulangi lagi. Itu ikhwah. Pentingnya antara khauf dan roja. Ikhwah, kemudian
kita sudah pelajari bahwasanya roja itu disyariatkan memiliki 2 syarat. Pertama, dia harus memiliki khauf, ya. Dia harus memiliki rasa khauf. Yang kedua, roja itu harus disertai dengan amalan. Gak bisa dia hanya berharap rahmat Allah tapi dia gak beramal. Itu satu hal yang mustahil. Ya, oleh karena itu kita berharap keampunan dari Allah, ya kita harus banyak-banyak melakukan apa saja amalan yang dapat mengampunkan dosa kita. Seperti misalnya seperti puasa Ramadan yang Rasulullah katakan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Seperti apalagi ikhwah, seperti puasa nih sebentar lagi puasa Arafah yang kata Rasulullah SAW, siyam yaumi Arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Seperti apalagi puasa Asyura misalnya, tukaffir sanata madiyah, mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Apalagi ikhwah, as-salawatu bainahuma tukaffir mukaffiratun bainahuma. Antara salat dengan salat dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Seorang muslim dia salat zuhur, kemudian setelah itu dia salat asar. Ketika dia salat asar maka terampunilah dosa-dosa yang ada di antaranya. Setelah salat asar dia salat maghrib, maka jika ada dosa yang terjadi antara asar dan maghrib terampuni dosanya. Demikian juga selanjutnya ikhwah. Ya, itu merupakan amalan yang diharapkan dengan amalan itu dapat diampunkan dosa-dosa. Haji misalnya, yang kata Rasulullah barang siapa yang melakukan haji kemudian tidak akan fusuk, tidak ada melakukan dosa, ya, maka dia akan pulang ke negerinya bagaikan baru dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa. Demikian ikhwah, banyak sekali amal-amalan itu tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Seperti ini, setiap kali setelah sholat fardu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, berapa totalnya? 99, tambah dengan yang ke 100, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Maka terampunkanlah dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi dia harus beramal, itu dia. Jadi pengampunan dosa itu bisa langsung berdoa Rabbighfirli misalnya, ya, atau dengan zikir astagfirullah seperti pagi sore. Ya, kalau sore astaghfirullah wa atubu ilaih itu bisa 100, bisa 10, sore 10 dan seterusnya. Itu merupakan amalan-amalan penghapus dosa. Kita berharap dengan amalan itu maka Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu ikhwah. Ya, jadi berharap surga Allah dan berharap juga jauh dari neraka harus ada amalannya. Demikian ikhwah. Ada yang diamalkan, ada usahanya, ada actionnya untuk mendapatkan keampunan itu dan untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dikatakan takwa ini apa? Dia kan harus ada usahanya, amalannya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang berhasil menahan amarahnya ketika dia memang sudah pantas marah. Dia bisa marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya tapi dia kendalikan amarahnya. Demikian ikhwah, wal kadhiminal ghaidh, dia tahan amarahnya, dia kendalikan amarahnya. Kemudian wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan manusia-manusia. Mudah memaafkan orang lain. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tiga amal ini bukan mudah. Pertama,
menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit dan lapang. Kalau lapang oke lah. Dalam keadaan sempit bagaimana? Apa yang harus dia infakkan? Tapi dia berusaha untuk berinfak. Demikian ikhwah. Bahkan ada juga lebih parah, sudah lapang malah menjadi semakin pelit. Ya, sudah lapang malah menjadi semakin pelit. Sampai ada yang buat catatan, orang itu ketika dia sebelum mengaji dia sudah kaya, kemudian dia mengaji, dia jadi dermawan. Tapi kalau dia ngaji dalam keadaan ekonominya sangat miskin lah kita katakannya, miskin, kemudian dia kaya dalam keadaan sudah mengaji, dia pelit katanya. Itu analisanya, ya saya kira kurang tepat 100%, tapi kalau ada personalnya ada. Ya kalau personal bisa, tapi kalau dibuat kaidah seperti itu kurang tepat. Ya ada yang begitu dan banyak juga yang nggak begitu. Demikian ikhwah. Ya, kemudian menahan amarah ketika dia sudah marah. Enggak mudah ikhwah. Wal kadhimul ghaidh ini ikhwah seperti yang sabda Nabi SAW, man kadhimal ghaidh wa huwa qadirun ayyan fadhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang dia marah dan dia mampu melampiaskan amarahnya. Ya, seperti seorang suami marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya kepada istri. Gimana? Antum kalau marah dengan istri bisa enggak melampiaskan amarahnya? Atau antum juga takut? Nanti kok saya marah, Ustaz, dia lebih marah lagi. Demikian. Artinya para suami-suami yang pemimpin betul lah ya, bukan yang takut-takut istri. Boleh suami takut istri? Hah? Nggak boleh. Wah. Istri itu dimuliakan, disayang-sayang. Bukan takut. Ketika antum mau marah, antum nggak marah itu bukan berarti antum takut. Ya, cuman ciut lah ya. Demikian ikhwah. Jadi dia sudah bisa marah. Dan dia bisa melampiaskan amarahnya. Kalau antum marah dengan anak-anak, dengan anak antum kan bisa. Dilampiaskan amarah tapi dia tahan, nggak marah. Dia tahan agar dia tidak marah. Demikian. Maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk dan Allah akan suruh dia untuk memilih mana bidadari yang dia sukai. Itu dia. Tapi catatan, orang yang dia marah, dia mampu melampiaskan amarahnya, sanggup dia melampiaskannya, tapi dia tahan dirinya untuk tidak marah. Itu ikhwah. Tapi kalau jenis kedua, dia marah, tapi dia nggak sanggup melampiaskan amarahnya, itu sabar juga, tapi terpaksa. Misalnya, antum mendapat kebijakan perusahaan yang antum merasa terzolimi, tapi mau marah dengan siapa marah. Demikian. Kalau mau marah dengan atasan, ya daripada nanti dipecat mendingan udahlah rela terima. Itu namanya sabar tapi terpaksa. Itu ikhwah. Sabar tapi terpaksa. Itu bukan sabar sebenarnya. Karena kalau seandainya dia mampu untuk melampiaskan mungkin hilang sabarnya. Yang diminta oleh Allah itu yang kadhimil ghaidh. Mereka yang mampu marah tapi dia tahan. Kemudian wa'alafina anin nas. Dan yang memaafkan orang. Memaafkan orang bukan mudah ikhwah. Ya, memaafkan orang bukan mudah. Ada yang kami maafkan tapi kami nggak melupakan. Nah, itu dia. Ya, memaafkan tapi kami nggak melupakan. Memaafkan itu ikhwah salah satu cara harus dilupakan. Demikian harus dilupakan. Sehingga kita tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan orang lain. Yang harus kita ingat-ingat kesalahan kita bukan kesalahan orang. Tapi umumnya kita itu lebih mudah mengingat kesalahan orang ketimbang kesalahan kita. Demikian ikhwah. Biasanya lebih sensitif terhadap sikap orang kepada kita ketimbang sikap kita terhadap orang. Kita bisa lebih mudah merasakan orang itu kasar ketimbang kita yang kasar, ya kan? Kita lebih mudah menilai orang itu pelit, padahal kita juga pelit. Itu kita nggak merasa pelit, padahal dia lebih pelit dibandingkan kawan yang dinilai pelit. Demikian ikhwah. Itulah dia diantaranya. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam masalah ini. Ketika kita ingin surga, ternyata ada amalan-amalan yang harus kita lakukan supaya mendapatkan surga itu. Ketika kita ingin keampunan dari Allah, ternyata ada amalan-amalannya, bukan hanya sekedar bengong-bengong gitu aja. Demikian ikhwah. Jadi roja itu bisa dapatkan, untuk bisa dilaksanakan, pertama harus disertai dengan khauf, rasa takut kepada Allah, takut atas hukuman Allah, atas azab Allah. Yang kedua, berharap
pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang bagaimana cara menumbuhkan roja di hati seorang muslim? Pertama ikhwah, kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengharapkan rahmat Allah, berharap rahmat Allah. Rahmat ikhwah, jadi kata-kata rahima, dari situ muncul sifat Allah Rahim dan Rahman. Rahim dan Rahman. Rahim dan Rahman apa? Apa makna Rahim, ikhwah? Makna Rahim apa? Rahim dan Rahman. Itu Ar-Rahman dan Rahim. Dan tentu balik-balik. Ar-Rahman, Rahim, iya pengasih dan penyayang. Ini saya tanya Ar-Rahim dan Rahman. Hah? Demikian ikhwah. Ya, jadi Ar-Rahim dan Rahman, yaitu Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim artinya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Taib, dari situlah kata-kata yang namanya dari kata-kata rahmat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Dan perlu kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam ayat 45, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan ayahnya. Karena bagaimanapun para nabi itu mereka tetap berdakwah untuk keluarganya. Rasulullah juga ketika perintah datang dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, demikian juga Nabi Ibrahim, dia mengingatkan ayahnya, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpakan azab dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Pengasih. Bayangkan ikhwah, kalau pengasih itu kan seharusnya nggak mengazab, ya kan? Kalau yang mengasihani seharusnya nggak mengazab. Tapi ternyata di sini dibaringkan dengan inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, ayahandaku, yang merupakan panggilan paling lembut dalam bahasa Arab untuk seorang ayah. Ya abati, inni akhafu ayyamassakal adzabu minar rahman. Wahai ayahanda, aku itu khawatir kamu nanti akan ditimpakan azab dari Allah yang penyayang. Dua hal yang sepertinya bertolak belakang. Mengazab dan sekaligus menyayangi. Itu ikhwah. Karena memang ini bisa dua hal yang dua hal yang beriringan bisa. Seperti misalnya ikhwah, ketika kita menghukum anak-anak, misalnya ketika Rasulullah mengatakan muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukullah anak-anak kalian, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat di saat mereka berusia 7 tahun dan pukul dia kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Taib, sudah 10 tahun juga dia masih belum sholat, maka kita ditugaskan oleh Allah untuk menghukumnya, ya, untuk memukulnya. Boleh, orang tua itu boleh memukul anak sebagai hukuman, tapi setelah melalui tahapan demi tahapan. Seperti suami, boleh kan mukul istri, tapi setelah melalui tahapan-tahapan. Demikian, tahapan seperti dinasihati dengan lembut. Enggak mempan dinasihati, pisah ranjang. Misalnya, ya, biasanya tidur dengan istrinya, ini enggak mau tidur dengan istrinya. Ya harus tahanlah antum. Tahan. Pokoknya Dek, kalau kamu enggak berubah, abang enggak mau tidur denganmu. Betul nih bang? Betul. 3 hari masuk selimut istrinya dia. Dek, Assalamualaikum. Berarti nggak bisa. Sebagai seorang yang menghukum itu harus tegas. Harus bertahan demi untuk memperbaiki istrinya. Demikian ikhwah. Ya, istri pun biasanya kalau digitukan suami dia mulai wah tegas suami saya. Dia pun inginlah disayang-sayang suami kan begitu. Tapi ada juga kan yang ego. Ada juga istri itu yang
dia gengsi juga. Butuh kali rupanya. Masalahnya dia aja masih tinggal di rumahku. Itu masalahnya ikhwah. Upayakanlah, walaupun kita tinggal di rumah sendiri, walaupun jangan di rumah mertua lah, jangan di rumah istri, walaupun nyewa nggak apa-apa, kita itu kuat, kita betul-betul laki-laki jadinya. Demikian. Kalau masih di rumah istri juga ikhwah, hilang wibawa kita. Si istri pun ngelunjak jadinya ikhwah. Demikian ikhwah, illa marahimah rabb lah, kecuali istri yang solehah itu. Wa qalilum mahum, sikit itu, gak banyak, sikit. Demikian ikhwah. Jadi kalau enggak juga misalnya sudah pisah ranjang enggak juga, maka boleh dipukul. Boleh dipukul. Itulah tahapan-tahapannya. Tapi ketika suami sampai tahapan memukul, memukulnya itu karena dia marah atau karena dia sayang? Nah, ketika antum mukul anak, apakah ketika mukul itu karena rasa sayang atau karena marah? Sayang kok bebirat? Tidak ada orang sayang mukul bebirat. Ada pernah kita menyelesaikan kasus lah antara guru dengan murid. Murid kena cebit dan guru. Murid dicubit guru, cubit katanya cubit sayang. Ya. Wali santri protes, "Ustadz, anak saya dicubit. Tengok, biru, cubitnya biru." Kan cubit mama-mama ini kan ada caranya supaya biru. Ada juga supaya nggak berbekas. Kalau ada begini cubitnya itu nggak berbekas, tapi begini 7 hari biru. Demikian. Jadi karena biru dicubit, komplain orang tua. Akhirnya kita mediasi. Kita tanya kenapa cubitnya sampai seperti ini. "Ustadz, ini saya nyubitnya nyubit sayang." Wali santri nggak bisa terima. Sayang sih sayang, tapi kenapa biru? Itu tandanya, ya, kalau memukul sampai berbekas itu tandanya emosi. Kita itu sering memukul dengan atas nama hukuman, memperbaiki anak, mendidik anak, tapi mukulnya emosi. Sehingga pukulan kita itu tak terukur ikhwah. Pada waktu itu memang kita lihat dia sedang melakukan sebuah kemungkaran, gak sholat misalnya. Tapi kita hukum itu, kita itu emosi. Kita seolah kita sedang melampiaskan amarah kita, melampiaskan nafsu amarah kita kepada dia. Sehingga berapa banyak anak itu dipukul semakin goblok dia. Semakin menjadi orang yang yang kebal dengan pukulan. Karena apa? Dia tahu ini memang dipukul dengan emosi, bukan dipukul dengan rasa sayang. Maka saya sering katakan, kalau antum mau menghukum anak dengan pukulan, jangan ketika marah. Pasti itu kalau kita mukul anak, menghukum anak ketika marah, pasti melebihi ukuran, gak terukur. Akhirnya apa? Dia terzolimi, akhirnya tidak mendapatkan target daripada tarbiyah, pendidikan. Gak akan dapat. Makanya kita lihat kalau di sekolah itu ada anak yang asik dipukul tuh dia saja. Yang dihukum dia lagi muncul. Yang dikena botak dia juga termasuk. Kenapa? Sudah terbiasa dengan pukulan. Karena kita kalau memukul dalam keadaan marah, sama dengan ketika kita memberi nasihat dalam keadaan marah. Itu enggak nasihat yang muncul. Makanya ibu-ibu ketika ngomel, antum coba perhatikan kalau istri antum lagi ngomel, antum rekam, coba perhatikan. Isinya itu nasihat sebenarnya. Isi nasihat. Kamu dengarlah, kan mama kan lagi begini, seharusnya kamu itu kan begini. Itu isinya nasihat. Seandainya tidak ngomel, itu daurah isinya. Iya, kajian itu isinya. Tinggal dia campurkannya sedikit kalau Allah, kalau Rasul jadi itu. Demikian. Tapi karena dia judulnya ngomel, merepet, udah masuk kanan keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri masih mendingan, ada nyangkut bekas-bekasnya kan. Ini enggak keluar, dia mental. Kenapa? Mama lagi ngomel, mama lagi merepet. Gitu dia ikhwah. Lebih parah lagi kalau bapaknya merepet. Sudahlah enggak tahu lagi itu sebutkan apa. Itu ikhwah. Jadi semua itu sebenarnya nasihat. Coba tuh perhatikan nanti ya. Apa yang disebutkan istri antum ketika dia ngomel dengan anak-anak. Atau ketika dia ngomel antum. Antum pernah diomel istri? Pernah enggak?
Ah? Pernah? Antum pernah ya? Kasihan juga ya. Pernah diomel istri? Ih, udahlah antum tobatlah kalau diomel istri. Jangan sampai diomeli istri. Demikian. Ya mungkin bidangnya lah itu ngomelkan mungkin. Nah, coba nanti antum perhatikan kali apa yang disebutkan. Itu isinya nasihat-nasihat. Demikian. Kalaulah boleh kita potong-potong, kita masukkan qala Allah qala Rasul, subhanallah itu kajian luar biasa. 2 kaset setengah itu. Nah, demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini ketika kita menghukum dia akan muncul target tarbiyahnya jika kita menghukum itu dalam keadaan sayang. Itu hukum. Yang penting dia rasa sakit sudah, bukan harus berbekas. Si anak pun ketika kita hukum dia tahu dia salah. Ini orang tuanya pun menghukum dia karena dia sayang. Nah, gimana cara memunculkan itu ikhwah? Dia terima hukuman itu. Dia tahu orang tuanya itu sayang dan dia hukum begini karena dia sayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya wahai ayahanda, aku itu khawatir kamu itu akan ditimpakan azab, diazab oleh Allah yang Maha Penyayang. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kamu akan menjadi teman bagi syaitan. Itu ikhwah. Itu kalau orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah beri dia musibah, ketika Allah beri dia hukuman itu akan membuat dia menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang-orang yang Allah hukum karena Allah murka, mungkin karena bengal, udah dihukum habis. Sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, dengan adanya mengenal nama bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga muncul kuat keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, mendapatkan rahmat tadi dengan cara beramal. Demikian ikhwah. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku. Apa arti rahmat ikhwah? Rahmat apa artinya? Kan sering kita nih rahmat, semoga Allah merahmatimu. Rahmat itu apa artinya? Bukan. Iya. Semoga Allah menyayangimu artinya. Semoga Allah merahmatimu, ya. Semoga Allah menyayangimu. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya Allah itu sesungguhnya seorang hamba itu tidak masuk surga karena amalannya kan? Tapi masuk surga karena apa? Karena rahmatnya. Artinya kita harus berbuat supaya Allah itu kasihan dengan kita. Kalau Allah sudah kasihan dengan kita, maka dia masukkan kita ke surga. Itulah kira-kira konsepnya yang mudah. Ya. Bagaimana cara agar Allah itu kasihan? Ya kita harus punya action, punya amalan yang membuat Allah itu kasihan. Demikian ikhwah. Ya, seperti misalnya seorang suami marahin istri, istrinya pun akhirnya menangis. Kenapa dia menangis? Menurut antum kenapa dia menangis? Karena menyesal. Banyak orang nyesal nggak nangis. Ikhwah, kenapa dia menangis? Ya, dia itu selain menyesal bisa, tapi dengan tangisan itu dia berharap disayang oleh suaminya. Demikian ikhwah. Dengan nangis itu dia harap dia dikasihani. Maka saya sering omong kepada ibu-ibu. Ibu-ibu ketika berhadapan dengan suami, jangan gunakan sifat suami. Jangan gunakan sifat laki-laki ketika berhadapan dengan suami. Laki-laki itu apa sifatnya? Tegas, mendebat, gitu kan? Ya, ego. Itu sifat laki-laki. Kalau laki-laki, dek, kamu kok begini? Iyalah bang, karena kan begini. Kalau Allah Rasulullah nggak jadi itu. Ya, walaupun dia menang nggak bisa ngomong lagi suaminya diam. Jangan dikira suami itu sudah menerima omongannya, enggak. Jangan didebat. Atau logika lawan logika misalnya, jangan. Ya, jadi gimana cara melawan para suami ini? Gimana caranya melawan antum? Nangis, manja, apalagi lembut. Itu dia.
Ya, itu dia. Insya Allah bisa luluh dia. Makanya Rasulullah katakan, ala ukhbirkum min nisai ahlil jannah, maukah aku beritahukan engkau karakter wanita penduduk surga. Pertama, al-walud, yang subur, al-wadud, yang penyayang, al-a'ud, dan yang a'ud itu apa ya Rasulullah? Idza adzat au udhiyat, apabila dia disakiti oleh suaminya atau dia yang menyakiti suaminya, dia akan datangi suaminya dan dia pegang tangannya, demi Allah aku tidak akan bisa tenang sampai engkau ridho. Oke, kalau si istri yang menyakiti suaminya. Kalau suami menyakiti istrinya, ini dia harus menghilangkan ego. Ya sudah, tetap dia minta maaf. Nah, bagi istri yang ego nggak bisa. Ini cara melawan suami. Gak bisa. Loh, kalau dia yang salah, masa aneh yang minta maaf? Ente dong yang minta maaf kan gitu kalau kita di luar sana. Masa aneh yang minta maaf? Demikian orang dia yang salah, gak begitu menghadapi. Gak menghadapi laki-laki gak begitu. Walaupun salah seharusnya, ini Rasulullah yang ngajar para istri. Nanti antum di rumah ajari istri gitu ya. Tapi baguslah ngajarinya. Jangan bang, yang untung abang sampaikan. Gitu jadinya. Jadi ajari, karena itu ajar Rasulullah untuk menghadapi para suami yang notabene laki-laki. Kalaupun dia yang disakiti, dia minta maaf. Nah, ada sebagai respon laki-laki ya mungkin dia lebih reda amarahnya. Ada bahkan dia mengakui, sebenarnya sih dek, abang yang salah. Nah, bisa diakui ikhwah. Ya, jadi itu dia. Kenapa ikhwah? Karena ada rahmat, ada kasih sayang di antara mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sangat sayang dengan para hambanya. Ketika para hambanya itu beribadah kepada Allah, sementara si hamba ini tahulah bahwasanya semua ibadahnya itu nggak akan bisa ditebus untuk mendapatkan surga Allah, tahu dia, tapi dia berusaha menangis mohon ampun sehingga Allah kasihan dengan dia. Udahlah sana, masuk surga sana, gitu ikhwah. Itu maksudnya. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, ya udah, surga, neraka, cuman lagi. Allahu Akbar. Ya, itu dia nggak punya usaha namanya. Ya kalau masukkan ke neraka gimana? Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan mencakup segalanya. Rasulullah juga mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah mengatakan, rahmatku mendahului marahku. Jadi Allah itu lebih banyak rahmatnya ketimbang marahnya. Ya, Allah itu lebih banyak rahmatnya ketimbang marahnya. Coba kita sehari-hari, entah berapa sudah dosa kita yang kita lakukan, pernah nggak Allah marah ke kita? Mungkin satu hari ada dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, Allah belum marah dengan kita, ikhwan. Seandainya lah kita lah diperlakukan seperti itu oleh anak kita, istri kita, mungkin kita sudah hari-hari marah-marah terus. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah sayang, ya. Allah sayang. Hingga akhirnya ketika pun Allah berikan hukuman, tujuan hukuman itu agar si hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu enjoy saja, senang-senang saja, tak pernah sakit, terkadang dia lupa untuk berdoa sungguh-sungguh. Kalau doa oke lah ya, apalagi dia sudah ngaji, ya doa lah. Tapi sungguh-sungguhnya itu jarang ikhwah. Tapi ketika Allah kasih dia musibah, sakitlah dia, ada orang yang dia cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia akan menengadahkan tangannya, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu dia, di saat itu. Seorang istri juga mungkin begitu. Di saat itulah dia menangis, kemudian bangun di tengah malam. Kalau dia begitu nggak teringat dia tengah malam itu. Itu ikhwah, ya. Jadi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan itu. Itu dia ikhwah. Ya. Kenapa Firaun itu semakin lama kok semakin semakin macam kesetanan itu? Ya kan Firaun sampai dia katakan wa ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang maha tinggi. Sampai-sampai pun iblis pun sampai salut kepada Fir'aun ini. Awak aja nggak berani gitu, kita kira-kira kata iblis. Demikian, karena dia nggak pernah sakit, nggak pernah ini, nggak pernah itu, sehingga dia merasa cocok lah aku jadi Tuhan ini. Gitu akhirnya ikhwah.
Ya, jadi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ujian atas Allah itu marah, enggak. Allah tuh ingin mengingatkan kita. Ya, tokoknya sedikit. Yuk, ingat, gitulah kira-kira. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Dia yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Mungkin ikhwah, ada yang menyangka bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyikapi orang yang berbuat dosa, lantas orang yang berdosa itu mohon ampun, Allah ampuni, lantas Allah nggak peduli dengan dia, itu salah. Ya. Jadi ada orang berdosa, kemudian dia tobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Setelah itu gimana Allah dengan dia? Tetap Allah itu sayang dengan dia, tidak akan mengurangi sayang Allah kepada dia. Ya, tidak akan berkurang sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Seperti yang hadis yang sudah pernah kita baca ikhwah, ya. Di mana seandainya kamu tidak berdosa, maka Allah la dhahaba bikum, Allah akan pergi membawa kalian, artinya Allah akan musnahkan kalian. La jaa biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum, mereka ya yudnibuna wa yastaghfirun, mereka berdosa dan kemudian mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu dengan watak hambanya. Kalaupun dia berdosa, Allah sudah maklumi memang berdosanya orang ini. Suka buat dosa. Yang terpenting setelah dia berdosa, dia harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada orang yang buat dosa kemudian tobat, dosa lagi, tobat lagi, walaupun dosanya yang sama. Tapi dengan catatan ketika dia tobat itu betul-betul. Demikian ikhwah. Misalnya nih, tadi tobat apa? Mencuri misalnya. Ya Allah saya nggak mencuri. Memang betul-betul dia akan ingin mencuri lagi. Tidak ada terbetik sedikit pun mau mengulangi lagi. Karena itu syarat tobat nasuha. Tapi qadarullah ma syafa'alah. Setahun kemudian nampak mangga orang. Keluar insting lamanya. Demikian ikhwah. Ya, keluar insting lamanya, kemudian memori lamanya kembali terupload gitu kan, langsung terinstal, ambil mangga. Demikian. Lupa dengan tobatnya. Terus gimana jadinya? Batal tobat yang lama? Enggak. Demikian. Jadi gimana? Setelah dia makan, habis mangganya 3. Astagfirullah. Ini kan mangga curian. Tobat lagi dia. Tapi itulah tobatnya kok habis mangga. Setelah makan mangga tobatnya. Ya enggak, artinya itulah dosa. Artinya kalau dia tobat bagaimana jadinya? Ya dia datangi orang yang punya mangga, kemudian dia minta maaf. Kalau dia enggak mau memaafkan kejadian dia bayarlah mangganya. Itu dia konsekuensi taubat. Itu ikhwah. Akhirnya dia tobat. Mungkin 3 bulan kemudian muncul lagi. Namanya juga insting pencurinya itu ada memang ikhwah. Jadi dia gen bapaknya itu ada, bapaknya juga maling juga. Jadi ada gen, memang pantang ada yang terletak gitu kira-kira. Ya, pantang silap muncul instingnya. Ada yang begitu ikhwah. Dia tidak ingin dia seperti ini. Tapi cemanalah gitu. Nah, gitulah ikhwah. Ketika dia kalah dengan keinginan dan kecanduan itu, dia tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hak orang, maka dia harus pulangkan hak orang itu atau dia minta maaf. Begitu ikhwah, itulah manusia, mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sudah tobat dia dari nonton film-film yang enggak benar itu di HP dia. Semenjak Ramadan sudah tobat dia. Syawal pun udah enggak nengok-nengok lagi. Masuk Zulqa'dah. Udah 1 Zulqa'dah nih kan. Lewat iklan set katanya. Apa ini ya? Nah, gitu. Muncul penasaran. Kata setan, kau klik aja apa isinya. Gitu. Diklik. Udah muncul lagi memori lama. Ini kan link-link yang dulu yang pernah aku simpan katanya. Demikian. Jadi dia taubat lagi. Kok gitu dia. Itulah manusia. Mau gimana lagi. Memang begitulah watak manusia. Jadi gimana? Ya banyak bertaubat lagi ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Makanya Allah itu Ghafur Wadud. Allah itu Maha Pengampun. Dia sudah ampuni dosa para hamba. Setelah itu Allah tetap sayang kepada dia. Ghafur Wadud. Maha Pengampun dan Allah juga Maha
penyayang. Jadi setelah diampuni dosa-dosanya, walaupun hamba itu salahnya terlalu banyak, maka diampuni dosanya, Allah sayang lagi ke dia. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sampai-sampai ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW pernah mengibaratkan, ya, karena terkadang sesuatu itu tidak bisa terbayangkan oleh kita kecuali dengan pembanding. Ya, kecuali dengan pembanding. Apa bandingannya ikhwah? Yaitu ada dalam sebuah hadis, qadima 'alan Nabi SAW sabiyun, ketika datang para tawanan, sabiyun datang tawanan, fa idza imra'atun minas sabiyyi qad tahlubu sadiyyaha taski. Di antara mereka ada seorang wanita yang sedang mempersiapkan susunya untuk menyusui anaknya. Dalam riwayat yang lain, anaknya ini hilang. Ya, hilang di antara tawanan-tawanan. Dia cari-cari nggak dapat. Kemudian sementara nih susu sudah banyak nih, sudah mendesak. Kemudian fa idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu. Ternyata ketemu anak bayinya ini, lantas dia ambil anak bayinya ini, dia peluk, kemudian fa alsaqathu bi batniha, dia peluk dia, wa arda'athu, lantas dia susui anak bayinya tersebut. Lantas Allah katakan, faqala lana Nabi SAW, Nabi SAW berkata, atarawna hadhi tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian mau ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Itu dia. Yaqulna la, kami katakan tentu tidak ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Selama dia mampu untuk mempertahankan anaknya, jangankan dia, orang lain pun yang akan melemparkan anaknya dia akan pertahankan. Udah? Faqala lallahu arhamu bi'ibadi min hadhi biwaladiha. Demi Allah, Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya ketimbang ibu ini terhadap bayinya. Itu perbandingan ikhwah. Ya saya kira hampir tak ada lah seorang ibu yang gak sayang dengan anaknya, anak bayinya. Hampir tidak ada, kalaupun ada orang gila kali. Ya. Dan sayangnya orang tua kepada bayi, pada anaknya ya di saat itu tuh, di saat bayi-bayi itu, ya, di saat bayi-bayi itu, oh, masya Allah itu, walaupun dia bawa pesing tetap aja dicium kan, itulah dia, itu saat yang sangat manis-manisnya itu. Jadi bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sayang kan, sungguh Allah jauh lebih sayang kepada hambanya ketimbang si ibu kepada anaknya ini. Begitulah Rasulullah membandingkan, ya, kalau antum sayang dengan anak antum, ya, sayangnya Allah pada antum itu jauh lebih besar. Begitulah ikhwah rahimanallah, Rasulullah membandingkan bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dengan kita tahu ini ikhwah, kita nggak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tergelincir dalam satu dosa, ya segera taubat kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi qadarullah masyafa'alah, ya namanya iman kan kana yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang kan? Ya, iman bertambah dan berkurang. Mungkin ketika imannya berkurang, tergoda lagi dia. Demikian ikhwah. Makanya salah satu cara untuk kita agar istiqomah, ya, apa itu ikhwah? Berteman dengan orang yang baik-baik. Itu caranya. Berupaya teman dengan orang yang baik-baik, berteman dengan orang istiqomah. Jadi artinya ikhwah, kita istiqomah itu perlu jamaah. Perlu bareng. Kalau kita sempat gabungnya dengan orang yang gak baik atau kurang baik dari kita, itu bakal kita akan menjadi kurang baik. Kalau kita mau istiqomah, minimal kita berteman dengan orang yang seperti kita istiqomahnya atau lebih daripada kita, insya Allah. Ya, kita akan bisa lebih baik. Tapi kalau kita mulai menurunkan grade kita dalam pertemanan dengan orang yang mulai agak-agak merokok, jadilah itu ikhwah. Walaupun atas dasar gengnya atau komunitasnya komunitas pedagang, termasuk jangan, hati-hati, ya. Mungkin pedagangnya orang awam, biasalah dia merokok, biasalah begini dan begitu. Sedikit demi sedikit akan terbawa. Kenal boleh, tapi untuk jadikan teman dekat jangan. Karena almar'u ma'adini khalilihi, seorang itu agamanya seperti agama teman dekatnya. Makanya hati-hati teman dekat. Jangan kita turunkan grade pertemanan kita. Karena
standar pertemanan kita soleh nggak soleh itu aja ikhwah. Jangan kita turunkan. Demikian ikhwah. Makanya yang merasa kurang-kurang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang lebih soleh. Begitu, supaya dia naik grade-nya, supaya naik kesolehannya. Tapi kalau dia sudah nggak soleh, teman lagi dengan bawahnya, udahlah, terprosoklah ke dalam. Itu ikhwah, rahimanallah. Dan kita bisa rasakan. Itulah sebabnya diantaranya mengapa para ulama melarang kita untuk pergi bersafar keluar ke tempat orang-orang kafir, apalagi tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Kita akan rusak. Sedikit demi sedikit kita akan rusak. Karena yang namanya maksiat ikhwah, yang maksiat. Seperti misalnya, yang maksiat yang menurut kita itu paling jijik, dekat pun kita nggak mau. Apa itu misalnya? Makan babi itu ya diantaranya kan? Ya kan? Jangankan makan babi, kita masuk ke pajak yang jual babi aja kita udah merasa jijik. Kita naik sepeda motor, samping kita lewat pick up yang bawa babi. Begitu kan, terasa kita. Demikian ikhwah, kita merasa jijik sekali. Oke, nanti kalau seandainya dia pindah ke tempat komunitas yang memang sering makan babi, lama-kelamaan jijik itu akan hilang. Biasa-biasa aja. Makan apa orang itu? Makan babi. Di mana? Digoreng. Ya udahlah, nggak apa-apa. Demikian. Lama-lama hilang yang namanya jijik itu ikhwah. Lama-lama hilang. Lama-lama dia biasa makan, di sampingnya ada tomok lomo, sasak-sasak, apa lagi masakannya? Saksang. Itu Thailand punya bukan? Demikian. Tadinya kan nggak bisa makan, ini udah bisa. Udahlah, yang penting dia nafsi-nafsi gitu kan. Udah sendiri gitu. Lama-lama mungkin gimana bang rasanya? Lemak lah. Masa sih? Gitu kan. Itu ikhwah. Lama-lama temakan dia. Kok gurih ya? Itu cara setan ikhwah. Gak akan mungkin dia goda kita tuh langsung suruh makan babi. Kenapa saya ambil babi? Karena ini sudah sepakat kita jijik. Ya, sepakat kita jijik. Kalau saya misalnya pelacur misalnya. Jangan kan dekat-dekat pelacur, mana mau kita? Belum tentu. Ada yang bilang, ini benda bagus. Demikian. Memang gak mau, tapi untuk nengok-nengoknya masih mau. Demikian ikhwah, itu agak jarang-jarang lah kan. Tapi kalau babi ini sepakat kita nggak suka dekat-dekat dengan babi. Demikian, apalagi begitu kita masuk di mejanya congornya begitu kan. Kita udah nggak suka ikhwah. Demikian. Tapi bisa terkikis ketidaksukaan itu. Karena ikhwah, salah satu keimanan kita terhadap dosa itu yang ada, minimal kita itu benci, itulah dia. Benci. Kalau nggak benci, hilanglah keimanan kita terhadap dosa itu. Misalnya nih, apalah yang kita tahu itu dosa, tapi untuk membuat munculnya rasa benci kita nggak bisa. Apa misalnya? Musik. Itu dia musik. Kita tahu haram musik. Ya, yang namanya haram musik seharusnya kita benci. Iya kan? Ketika terdengar oleh kita seharusnya sama seperti babi tadi itu. Makanya Ibnu Umar ketika dengar musik tutup telinga. Kita ketika dengar musik ini haram ini. Haram, tapi goyang-goyang begini. Demikian ikhwah. Apalagi di mana tempat yang enggak ada musik. Itu ikhwah. Kita tahu dia itu haram, tapi hati kita itu masih suka. Itu ikhwah. File-file musik yang sudah lama tahun 80-an terpendam, begitu muncul dengar dari mall, ini yang dulu ini. Muncul lagi dia. Demikian ikhwah. Padahal surat yang baru dia hafal, susah ngapalnya. Yang sudah 10 tahun terpendam, liriknya pun dia tahu, instrumennya pun dia tahu. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Tandanya keimanan kita itu sampai hanya pengakuan itu dosa, tapi benci belum. Makanya salah satu nikmat Allah yaitu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Salah satu nikmat Allah jadikan kita itu benci dengan kekufuran, kefasikan dan dengan kedurhakaan. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berikan, dan itu bisa hilang kalau kita berteman dengan para pelakunya. Sedikit demi sedikit enggak ada lagi benci. Sedikit ketika pertama kali astagfirullah. Mungkin astagfirullah. Lama-lama astagfirullah. Apa itu? Lama-lama biasa-biasa. Ya itu watak manusia begitu ikhwah. Ya, sama dengan sesuatu yang membuat dia takut. Apa misalnya takut ketinggian. Kalau dia terus ketinggian, lama-lama takut dia.
Enggak. Kita pertama sekali kalau kita betulkan seng, diri di atas seng, takut kan? Coba antum tuh, coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah nggak takut lagi antum. Itu memang watak manusia begitu. Ya. Kenapa ada pembunuh berdarah dingin? Itu ada step-stepnya. Pertama dia membunuh, mungkin banyak pertentangan. Kamu tuh membunuh, ini dosa segala macam. Dia lakukan, dibunuh lagi. Dia lakukan yang kedua. Bisikan-bisikan itu semakin pelan. Hingga akhirnya ketika dia mau membunuh, kapan dia teringat, dibunuhnya lagi tanpa pikir-pikir. Jadilah dia pembunuh berdarah dingin, nggak mikir-mikir lagi. Pokoknya bunuh sudah, nggak mikir-mikir lagi dia. Jadi ada pembunuh berdarah dingin, ada pencuri berdarah dingin, apa lagi? Ada nonton film porno berdarah dingin, udah dingin semua darahnya, ikhwah. Kenapa? Sudah nggak ada lagi pencegahnya, ya, tidak ada lagi pencegahnya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana? Taubat, berusaha untuk membangkitkan lagi keimanan itu. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini Allah senang dengan orang-orang yang sadar dan bertaubat atas dosa-dosanya, karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ini dia hadis yang kita sebutkan tadi. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibuna dhahaba billahi bikum. La dhahaballahu bikum. Wala ja'a biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah wa fayastaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosanya, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ini bukan berarti hadis melegalisir kita ataupun menyuruh kita untuk berbuat dosa, ya, bukan. Ya, bukan. Menunjukkan bahwasanya itulah manusia suka buat dosa. Tapi setiap kali manusia buat dosa, dia minta ampun, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Ada satu hadis yang juga nggak kalah menariknya, ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, apa kata Rasulullah? Adzaba abdun dzamban. Seorang hamba berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfirli dzanbi, dan dia pun mengatakan, ya Allah ampunkanlah dosaku. Faqala tabaraka ta'ala adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Sungguhnya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Fayakhudhu bidzam wa ya'khudhu bidzambi. Ya, wa ya'khudhu bidzambi. Kemudian dan dia kemudian sungguhnya hambaku mengaku aku telah berbuat dosa, dan dia mengakui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan memberi siksa terhadap dosa tersebut. Demikian ikhwah. Kemudian summa ada fa'adnaba. Ternyata si hamba tadi dosa lagi. Kemudian kembali dia mengatakan, ya Allah ampunkanlah dosaku. Apa kata Allah? Hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa, dan dia tahu bahwasanya Allah mampu untuk mengazab dia. Lantas si hamba tadi buat dosa lagi 3 kali sudah kan? Dia buat dosa lagi, kemudian setelah buat dosa, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kembali Allah mengatakan, hambaku ini telah berbuat dosa, dan dia tahu punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan dia juga tahu bahwasanya Tuhannya mampu untuk menghukum dia dalam berbuat dosa. Lantas akhirnya apa kata Allah yang ketiga? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Beramallah, berbuatlah sesukamu, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Itu ikhwah. Tapi ikhwah, Rabbighfirli di sini bukan main-main, ya. Rabbighfirli artinya ya Allah ampun dosaku. Memang dia sungguh-sungguh minta ampun, itu maksudnya. Bukan Rabbighfirli besok buat lagi. Nanti buat lagi, Rabbighfirli besok buat lagi. Demikian. Misalnya kan apa ya? Dosa yang mudah-mudah dibuat sekarang apa ya kira-kira? Gibah lah ya, gibah. Gibah. Dah ya Allah, tadi saya buat gibah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Besok ada niat lagi dia mau buat. Enggak begitu maksudnya. Tapi ketika dia mengatakan Allah bighfirli, dia memang ingin minta ampun. Allah ampuni. Yang penting dia sungguh-sungguh minta ampun, berapa kali pun dia buat dan dia minta ampun, Allah akan ampuni dosa. Tapi ingat catatannya, sungguh-sungguh minta ampun, bukan main-main ya, bukan sekedar bukan sekedar di lisan. Betul-betul mohon ampun kepada Allah. Demikian ikhwah. Kalau terulang lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni lagi. Begitu ikhwah. Kalau seandainya antum punya anak, punya teman,
melanggar atau dia buat salah pada antum, sekali maafkan, oke ya? 2 kali? Oke, 3 kali? Saya kira 2 kali pun sudah kita kapok. Allah enggak begitu, ikhwah. Begitulah rahmatnya Allah kepada para hambanya. Makanya ikhwah, selama hayat masih di kandung badan, Allah akan ampuni. Kalau kita memang sungguh-sungguh minta ampun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni seorang hamba selama dia belum dicabut nyawanya, atau selama malam tatlu syams min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat. Yang terpenting ikhwah, ketika kita jatuh pada perbuatan dosa, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh menghentikannya. Tidak ada lagi terbetik untuk mengulanginya. Sungguh-sungguh Allah pasti akan ampuni. Gimana nanti kalau saya tobat sekarang, nanti toh saya ulangi lagi. Yang nanti jangan pikirkan. Jangan pikirkan nanti. Yang pentingnya sekarang. Nantilah itu. Demikian ikhwah. Itu bisikan syaitan. Kami minta ampun, nanti dibuat lagi. Minta ampun, buat lagi. Akhirnya kita nggak mau tobat gara-gara gitu. Itu bisikan syaitan supaya kita nggak mau tobat. Percuma aja kau tobat, nanti kau buat lagi. Ya makanya yang nanti kita pikirkan. Yang sekarang dulu sesalkan. Sesali dulu yang sekarang, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nantilah itu. Begitu caranya ikhwah. Ya kalau nanti terpeleset juga, gimana? Ya minta tobat lagi. Sebagai tobat yang pertama. Dan Allah akan berikan keampunan. Sekali lagi selama kita sungguh-sungguh. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada yang mau bertanya silakan. Atau di 0813 600 600 61. Fadhol, yang langsung silakan. Ya, silakan yang mau langsung. Fadhol lagi. Ada yang mau nanya langsung? Ya, silakan Pak. Ya. 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 Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangankan kita, Rasulullah aja khawatir dengan hatinya. Jangankan kita, tapi umumnya orang yang khawatir itu orang yang kuat imannya. Umumnya begitu. Orang yang khawatir, yang sangat khawatir dengan hatinya terbolak-balik, itu umumnya orang yang kuat imannya. Kalau sedang-sedang imannya atau imannya tipis, gak begitu khawatir. Makanya Rasulullah SAW, salah satu doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan padamu. Itu doa Rasulullah SAW, doa kepada Allah minta istiqomah hati. Itu beliau. Kalau menurut logika kita apa mungkin Rasulullah buat maksiat? Kan enggak. Beliau langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sempat lagi buat salah. Demikian ikhwah. Itu beliau. Kenapa? Karena beliau sangat khawatir. Sekali lagi ikhwah, orang yang paling khawatir, dia semakin khawatir dia istiqomah, dia adalah yang memiliki keimanan yang kuat. Sama seperti yang pernah kita singgung, mereka yang khawatir amalan yang gak terima adalah orang-orang yang kuat imannya. Semakin tipis keimanannya, semakin gak begitu peduli dengan terima gak terimanya. Yang penting sah. Yang penting sah. Itu ikhwah. Ya, saya seperti macam kita ginilah, yang penting sah sudah. Khawatir enggak? Ya enggak begitu khawatir. Kalau khawatir di lisan bisa-bisa aja. Khawatir itu kan letaknya di hati.
Demikian ikhwah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, di akhir setelah dia selesai membangun Ka'bah, dia katakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Orang selevel Nabi Ibrahim dan Ismail ya seharusnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ada mereka melakukan riya ketika membangun Ka'bah. Kita bisa pastikan mereka ikhlas karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Tapi mereka tetap mengatakan, berdoa, ya Allah terimalah amalanku. Rabbana taqabbal minna. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya, semakin kuat iman seorang, semakin khawatir kalau amalan enggak terima. Karena ikhwah, apabila seorang khawatir amalan enggak terima, maka dia akan lakukan amalan itu dengan sungguh-sungguh. Itu dia, sungguh-sungguh. Dia akan berusaha sesungguh-sungguh mungkin. Kenapa? Nanti kalau saya enggak sungguh enggak terima. Sama seperti ikhwah, seperti misalnya anak kita. Anak kita mau minta duit. Dia mau minta duit agak banyak, mungkin dia punya keperluan. Tapi dia khawatir gak diterima, gak diberi oleh ayahnya. Apa yang dilakukan? Tentu kan dia punya taktik. Ya mintalah ya begini. Kenapa? Minta apa? Begini. Gak dikasih, apa yang dilakukan? Nangis kan? Nangis. Kadang-kadang cukup menangis juga. Oh enggak, guling-guling dia. Guling-guling. Kadang-kadang sengaja dia keluar ke jalan. Ya kan? Nangis gak dikasih, keluar dia ke jalan. Guling-guling di jalan. Demikian. Orang kan ya anak siapa itu? Ya si ayahnya karena dia takut nanti malu kan. Gitu kan. Kadang-kadang pas datang tamu. Biasa jajan 2.000 ya, 10.000 ya katanya. Demikian depan tamu, tahu dia diperasnya ayahnya. Itu namanya trik namanya ikhwah. Rahimanallah, itu namanya trik. Artinya sungguh-sungguh dia tahu dia tandain. Ini kalau saya minta depan tamu, biasanya ayah gengsi dia. Berapa nak? 10.000. Pulang tamunya baru. Demikian. Itu namanya sungguh-sungguh, punya trik. Makanya sungguh-sungguh. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya, sama seperti tadi. Pertama dia harus doa sungguh-sungguh. Bukan sekedar ya muqallibal qulub sabit qalbi ala, enggak begitu, bukan hanya ngomongan, tapi memang sungguh-sungguh mintanya. Yang kedua ikhwah, teman tadi itu temannya dengan yang baik-baik. Kalau yang enggak baik-baik itu sekedar kenal aja lah, say hello aja udah. Tapi duduk nongkrong, kemudian ngobrol-ngobrol, enggak usah banyak ngobrol-ngobrol. Yang perlu-perlu aja. Demikian ikhwah. Kemudian rajin ngaji. Itu ikhwah, rajin ngaji. Walaupun nanti antum mungkin ngantuk di pengajian, ya enggak apa-apa, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya rahmat, di rumah tuh enggak bisa tidur. Di sini Masya Allah begitu innalhamdulillah takbir. Rahmat dari Allah, itu trik untuk bisa tidur. Demikian ikhwah, itulah dia. Artinya ya tentu kan nggak ada yang dari rumah niat supaya bisa tidur di masjid, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Itu biasanya insiden lain, accident lain, biasanya itu kejadian yang tidak diinginkan. Demikian, tapi sulit untuk dicegah. Ya udah, mau gimana lagi? Demikian ikhwah, ya. Udah nggak apa-apa. Oh, ustadznya buat ngantuk, nggak apa-apa, datang aja. Ya dari 100 yang dibilang ustadz dapat 1 kan lumayan. Duduknya itu aja sudah dapat rahmat kita ikhwah. Duduknya aja kita sudah dapat rahmat. Demikian ikhwah. Malulah ustadz, masa begitu alhamdulillah saya tidur. Ya udah, tuh ngopi dulu misalnya. Nah, ngopinya jangan dengan teman-teman yang brengsek tadi itu, nggak jadi ngaji nanti jadinya. Dengan kawan-kawan yang mau ngaji juga, yang mereka senasib kalau sudah alhamdulillah tidur. Tuh. Jadi sama-sama ingin berbuat baik gitu. Ya, itu ikhwah. Jadi dia harus cari teman yang baik. Tinggalkan teman-teman toksid itu ikhwah. Apa toksid apa? Betul ya? Toksid kan? Nah, tinggal teman-teman itu. Cari teman-teman yang baik. Yang mereka sudah sekedar say hello aja. Ya, say hello aja. Demikian. Ini ada pertanyaan. Ustadz, insya Allah saya sudah taubat 11 tahun dari kejahilan masa lalu. Tetapi saya belum pernah sholat khusus taubat. Apakah taubat saya sah diterima oleh Allah? Ikhwah, sholat taubat itu tidak wajib. Tapi sebaiknya sholat taubat atas dosa yang antum lakukan. Apa dosa yang dia rasa telah lakukan? Demikian. Misalnya dia
dia dahulu suka mencuri, kemudian dia sudah taubat dari mencuri itu, maka tobatlah atas satu perbuatan dosa yang dia tinggal, mudah dia taubat dari situ. Jadi bukan soal taubat itu setiap hari, ya, atas satu dosa, atau dia sudah meninggalkan sekian dosa, dah dia mau taubat kepada Allah, dan itu tidak wajib ya, soal taubat tidak wajib. Karena dengan sholat wajib pun itu sudah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah termasuk ghibah saat suami istri menceritakan teman kerjanya atau orang lain yang dijumpai di hari ini sebagai cerita suami istri di rumah selama kita bekerja di luar rumah dan memberikan solusi jika ada masalah? Allahu a'lam bissawab. Kalau memang Allahu a'lam ya antara suami dan istri, pertama pertimbangannya banyak ikhwah. Pertama itu istri kita itu bocor halus apa enggak? Ya kalau dia bocor halus nanti dia cerita kemana-mana. Kita katakan, Dik, tapi ini rahasia Dik ya. Nanti dia bilang komunitasnya 10 orang. Tapi ingat ya, ini rahasia untuk kita aja ya. Yang 10 itu bocor halus juga. Ada yang bukan bocor lagi, ada yang robek tengah udah. Sekampung jadinya gara-gara kita, hati-hati. Gak semua istri itu bisa menyimpan rahasia ikhwah. Ya. Gak semua istri bisa menyimpan rahasia, maka hati-hati. Kalau dia bisa menyimpan rahasia, kemudian kita ceritakan. Pertama, hilangkan identitas orang yang kita ceritakan. Sehingga kita bisa ambil ibrohnya saja. Demikian ikhwah. Kalau memang diperlukan silahkan, tapi ingat istri kita mampu nggak menyimpan rahasia ini. Demikian ikhwah. Ya. Tapi sebaiknya jangan sebutkan identitas supaya beban istri kita nggak banyak. Kalaupun dia ceritakan nanti ada kata abang saya ada orangnya begini, kan nggak sebutkan identitasnya. Demikian. Rupanya diceritakan itu kisahnya di samping dia misalnya. Nah, itu ikhwah. Ya jadi tengok-tengok istri juga, nggak semua istri bisa kita ceritakan rahasia-rahasia. Dan tidak semua istri juga kita beri ceritakan masalah-masalah kantor, ikhwah. Kasihan mereka. Beban kantor dibebankan ke dia. Ikhwah, saya punya pengalaman lah. Jadi ada seorang akhwat, dia cerita kepada akhwat B lah kita kan, akhwat A. Yang ada masalah akhwat B. Dia minta tolong pada akhwat A ini masalah dia supaya sampaikan ke saya. Akhirnya ceritakanlah apa masalah dia. Saya dengan suami saya begini. Tujuannya nanti tolong tanyakan dengan saya. Ya, tanyakan dengan Ustadz ya. Dah, ceritakannya. Gimana ikhwah? Akhwat A ini sakit dia malamnya. Sakit dia malam kenapa? Gara-gara mendengar masalah si akhwat ini. Jadi nggak semua sanggup ikhwah. Jadi jangan antum ceritakan juga masalah-masalah kantor. Kasihan nanti jadi beban. Udah biar beban mereka udah rumah, anak-anak, udah itu aja. Jangan beban dengan kantor. Menurut adik bagaimana Dik? Karena sekarang ekonomi kita fluktuatif, tahap lah sekarang efisiensi. Apa yang antum ceritakan ke istri itu? Udah antum tanggalkan sendiri aja. Telan sendiri. Demikian, jangan kasih tahu dia. Masalah-masalah yang begitu ikhwah. Ya, aduh Dik, sekarang dolar naik Dik. Sementara perusahaan kita perlu dolar. Dolar sekarang sekian. Bertambah beban dia ikhwah. Memang kalau istrinya bisa kasih tanggapan, oke lah. Ya, oke, nggak ada masalah. Dia merasa nggak ada beban, silahkan. Ya, tapi kalau bangsa istrinya memang ceritanya tulalit, gimana? Kan jadi beban dia. Ya, jadi kalau bisa masalah-masalah luar nggak usah banyak cerita dengan istri. Taunya dia kita tuh bagus-bagus saja, gitu kan. Walaupun untuk kena bentak di rumah ya juga kadang-kadang. Kena bentak di luar sana, udah nggak usah ceritakan dibentak itu. Kasihan istri kita, ya Allah, suami saya dibentak gitu. Demikian ikhwah. Sementara di rumah ini nggak pernah saya bentak dia kecuali sekali-sekali. Jadi ikhwah, itu artinya ya jadi beban dengan dia, nggak usah cerita lah. Ya, nggak usah cerita. Udah cukup banyak beban mereka. Itu ikhwah ya. Jadi kalau mau cerita harus tengok dulu bagaimana kapasitas istri kita, kapabilitas istri kita untuk mendengar cerita itu. Cerita yang tadi yang mendengar kisah seorang akhwat yang berat dengan suaminya. Ini 2 orang akhwat yang cerita. Dia yang mendengar. Dua-duanya malamnya sakit. Besoknya nggak ngaji. Udah 3 hari baru cerita. Ustaz, kami ada yang nitip cerita. Tapi mereka dua-dua sempat demam. Gara-gara mendengar cerita. Gak semua sanggup ikhwah dengar cerita-cerita gitu. Ustaz, apakah curhat ke suami tentang kegiatan seharian, misalnya kita cerita kegiatan kita dengan rekan kerja termasuk ghibah? Ya kalau
Rekan itu yang diceritakan bukan hal-hal yang buruk apa-apa. Yang namanya ghibah itu kan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia suka. Tapi kalau antum ceritanya yang bagus-bagus saja enggak ghibah lah namanya. Bagaimana cara menasihati ikhwan yang terkena syubhat, yang persoalan wajib madhab dan wajib belajar tasawuf padahal sudah ngaji puluhan tahun. Ikhwah, masalah ini perlu duduk dengan dia, duduk, diskusi lebih dalam. Demikian ikhwah. Biasanya ikhwan-ikhwan begini, dengar begitu dianggap dia sudah bagus, kemudian dia sudah mengasingkan diri dari pengajian biasanya. Sehingga dia punya komunitas sendiri. Sehingga penyakit itu semakin berakar dalam dirinya. Dan merasa bahwasanya ini sudah dia lebih oke dibandingkan yang lain-lain. Makanya kalau kita lihat media sosial yang orang-orang yang seperti ini suka menghina. Bahkan menghina ustadz-ustadz senior seperti Ustadz Yazid, Ustadz Hakim. Kita pernah menggertak satu orang ini ikhwah. Di Medan orang Medan. Kamu harus tarik ucapan kamu. Karena di media sosial dibaca semua orang. Kamu harus tarik. Kalau enggak, kamu akan kami gugat secara hukum. Hilang. Demikian. Ada yang sempat sudah didatangi. Kita undang dia satu kafe, kemudian ada pengacara kita udah kamu bicara. Habis itu minta maaf. Demikian ikhwah. Ya begitulah cara mereka. Demikian. Kan nggak banyak-banyak lagi kan sekarang, karena sudah diancam begitu. Karena merusak nama baik orang. Bolehkah kita mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang suka mentahzir ustadz kita seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim lain? Gak usah, cari yang lain aja. Banyak ustadz sekarang ini, udah ribuan ustadz kita sekarang. Ngapain bingung-bingung lagi? Mau tamatan apa tuh? Mau tamatan mana? Tamatan Semen Cirim? Ada. Mau tamatan apa? Udah banyak ustadz kita, jangan khawatir. Ustadz muda aja di Medan ini hampir 35 orang, hampir ya. Ustadz muda. Ustadz tua yang sikit. Taib. Panjang. Yang panjang-panjang kita. Ada yang mau langsung silakan ikhwah. Ya. Ikhwah, dosa apapun kalau kita taubat kepada Allah sebelum kita meninggal pasti diterima oleh Allah taubatnya. Yang dosa syirik yang enggak diampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Mereka yang berbuat syirik mati belum taubat. Itu dia, enggak akan diampuni. Tapi dosa selain syirik, misalnya dia berzina, meninggal dia, dosa zina ini belum sempat taubat. Dia belum sempat taubat dari dosa zinanya. Maka di akhirat masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Itu artinya. Tapi jangan kepedean. Awak lah itu mungkin dia yang diampuni. Siapa bilang untuk ente? Jangan-jangan ente enggak diampuni. Demikian. Jadi itu yang dimaksud tidak akan mengampuni. Ya, mengampuni dosa syirik, yaitu belum sempat taubat sementara dia meninggal. Dosa syirik belum sempat taubat dia meninggal, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dia syiriknya syirik besar, sudah kekal dalam neraka. Kalau syiriknya kecil, tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun dosanya nggak akan diampuni. Dia azab dulu, dia hapus dari dosa syirik itu, syirik kecil itu, kemudian dia baru dimasukkan ke surga kalau syiriknya bukan syirik besar. Tolong nasihati dan motivasi saya punya emas yang jika dijual cukup untuk saya dan istri daftar haji. Tapi kok rasanya supaya sayang banget jual emas itu untuk menambah kekurangan tabungan. Untuk menambah kurang tabungnya saya untuk daftar haji. Saya lebih memilih menabung 5 juta per bulan daripada menjual emas saya itu daftar haji. Ikhwah rahimanallah. Antum jangan mengatakan bahwasanya ketika antum daftar haji itu terus harta antum itu berkurang. Itu keliru. Ya, justru haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran. Antum melihat nggak orang yang bolak-balik umroh, dari mana dia datang rezekinya? Demikian ikhwah. Jadi jangan khawatir. Kalau itu tabungan dan antum sudah wajib, daftarkan diri antum segera.
Mau kapan nanti jatahnya, ya udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai usia apa enggak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah daftar sebagai tanda kita itu sungguh-sungguh hamma. Karena man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad bulat untuk melakukan satu amalan tapi enggak jadi, maka Allah tuliskan dia satu pahala penuh. Jadi walaupun antum sudah mendaftar, kemudian qadarullah masyafa'ala mungkin ajalnya nggak sampai karena nunggunya sampai berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun sekarang. 20 tahun, kalau antum usia berapa? 50 berarti nunggu sampai 70 udah bengek-bengek begitu mau naik haji misalnya. Begitu sampai apa dia? Daftar dia sampai jadwal dia secara sakit, nggak bisa naik haji. Kan bisa begitu ya, ikhwah. Tapi ingat, antum sudah mendapat pahala haji penuh. Walaupun antum belum pergi. Kalau sempat pergi, Masya Allah bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Itu ikhwah. Jangan tunda-tunda ikhwah. Ya, karena uang bukan uang antum. Kalau seandainya itu emas hilang gimana? Gimana jadinya? Dosa tetap karena dia sudah sanggup daftar haji tapi belum daftar haji, emasnya hilang. Ini enggak ada sama sekali. Karena apa yang kita miliki itu hanya milik Allah, titipan. Makanya apapun yang kita sukai, anak kita, istri kita ketika meninggal, kita katakan innalillahi. Kita itu punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita itu kembali kepada Allah. Tinggal minta, tinggal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung belum diambil, daftarkan haji. Demikian. Enggak usah pelit-pelit. Untuk diri sendiri kok pelit. Itu kewajiban. Wajlillahi ala nasih hijjul baiti. Manusia itu punya kewajiban terhadap Allah untuk haji ke Baitullah. Usaha kita yaitu untuk mendaftarkan. Kalau antum yang belum punya untuk mendaftarkan 25 juta, antum tabung saja misalnya, berapa sanggupnya. Antum buat celengan talangan untuk daftar haji. Targetnya 10 tahun. Target 10 tahun tuh, daftar 10 tahun lagi. Berarti tambah 20 tahun, 30 tahun. Gak apa-apa daftar. Tabung. Begitu udah penuh tabungnya, ternyata ada musibah, terpakai. Ketika antum sudah niat tekad begitu, antum sudah tertulis sebagai orang yang dapat pahala haji. Kan mudah, ikhwah. Kenapa harus pelit-pelit? Kenapa harus bingung dengan uang dana untuk haji? Yang kita inginkan kan pahalanya kan? Demikian, ikhwah. Oke lah, itu saja, sudah jam 10 kurang 15. Itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.